Gempar, media besar Tiongkok hebohkan dunia. Timnas Indonesia borong 5 pemain keturunan termasuk Emil Audero, Ayase Ueda, Pascal Struck, Joel Piroe, hingga Erling Haaland demi tiket Piala Dunia. Mengangkat isu mereka untuk dinaturalisasikan karena proses mereka kan masih berlanjut, bisa menampung begitu banyak pemainnya. Dan pemain-pemain yang bagus-bagus kalau bicara di tim senior dengan pemain-pemain naturalisasi yang datang. Kita tahu begitu banyak pemain yang dinaturalisasi, tapi kita lihat bahwa itu adalah keberhasilan untuk menaturalisasi pemain asing menjadi warga negara Indonesia dan memberikan instant contribution. Dalam sebuah pemberitaan mengejutkan yang menggegerkan jagat sepak bola Asia, sejumlah televisi nasional besar di Tiongkok melaporkan kabar luar biasa. Timnas Indonesia, di bawah arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Shin Tae-yong, resmi memborong 5 pemain bintang keturunan demi satu ambisi gila, lolos ke Piala Dunia. Bukan sekadar pemain biasa, 5 nama yang disebutkan ini mampu membuat bulu kuduk pecinta sepak bola merinding. Emil Audero, kiper Sampdoria; Ayase Ueda, striker Feyenoord; Pascal Struck, bek Leeds United; Joel Piroe, penyerang Leeds United; bahkan sang fenomena dunia Erling Haaland, striker Manchester City, disebut telah resmi menjadi bagian dari proyek Garuda Dunia 2026. Drama besar dimulai. Pencarian darah Nusantara. Kisah dramatis ini bermula beberapa bulan lalu. Diam-diam, PSSI mengerahkan tim khusus untuk mencari jejak keturunan Indonesia di seluruh penjuru dunia. Dengan sokongan penuh pemerintah, misi ini digarap serius, tidak hanya mencari pemain muda, tetapi langsung membidik para superstar dunia yang diam-diam punya akar darah Nusantara. Tak disangka, hasilnya mencengangkan. Setelah penyelidikan genealogis panjang, ditemukan fakta mengejutkan. Emil Audero, kiper bertalenta yang lahir di Indonesia sebelum besar di Italia, ternyata masih memiliki dokumen keimigrasian Indonesia dari masa kecilnya. Ayase Ueda, bintang Jepang yang konon punya darah campuran Sunda dari garis neneknya yang lama tinggal di Bandung. Pascal Struck, tembok kokoh Leeds United, mengakui dalam sebuah wawancara bahwa kakeknya berasal dari Surabaya. Joel Piroe, striker Haus Gold, ternyata memiliki nenek buyut dari Ambon, Maluku, yang beremigrasi ke Belanda pada awal abad ke-20. Dan puncaknya, Erling Haaland sang cyborg Norwegia, setelah penelusuran intensif, disebut memiliki leluhur jauh dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, lewat garis ibu buyutnya yang dahulu ikut ekspedisi kolonial Belanda. Fakta-fakta inilah yang menjadi dasar sah untuk proses naturalisasi kilat, yang akhirnya diumumkan serentak oleh Presiden Ri dalam siaran langsung kenegaraan bertajuk Garuda Mendunia, Era Baru Sepak Bola Indonesia. Respons dunia, Tiongkok, Jepang, hingga Eropa geger. Tak butuh waktu lama, begitu berita ini meledak, media besar Tiongkok seperti CCTV Sports, Sina Sports, hingga Xinhua TV langsung menggelar breaking news khusus bertajuk Indonesia membentuk tim super dunia. Tayangan tersebut mempertontonkan highlights Emil Audero melakukan penyelamatan heroik, Ayase Ueda mencetak gol, Struck mematahkan serangan lawan, hingga Erling Haaland merobek jala gawang-gawang top Eropa. Komentator ternama Tiongkok bahkan berkata penuh rasa kagum, apa yang dilakukan Indonesia bukan hanya revolusi sepak bola, tapi tsunami kekuatan baru dunia. Mereka tidak hanya berusaha lolos ke Piala Dunia, mereka ingin mengguncang panggung dunia. Garis bawah, di Jepang. Kabar ini membuat media NHK dan Nikkan Sports heran bukan main. Banyak fans Jepang merasa kehilangan dengan naturalisasi Ayase Ueda, yang selama ini menjadi andalan samurai biru. Mengapa dia lebih memilih Garuda? Seru para netizen Jepang di media sosial, diwarnai dengan tangis dan rasa tidak percaya. Sementara di Eropa, berita tentang Haaland mengenakan jersey merah putih dengan lambang Garuda Pancasila membuat dunia maya heboh. From Manchester to Merdeka, jadi trending topik di Twitter global selama 48 jam berturut-turut.
Proses naturalisasi kilat, Operasi Senyap Garuda. Bagaimana mungkin proses naturalisasi bisa secepat itu? Ternyata, pemerintah Indonesia menggelar Operasi Senyap Garuda menggunakan kekuatan diplomatik, jalur hukum internasional, serta pendekatan personal kepada para pemain dan keluarganya. Kontrak khusus ditandatangani, yang menjanjikan para pemain hak istimewa seperti paspor diplomatik Indonesia, status pahlawan sepak bola nasional, jaminan perlindungan penuh saat bermain di Liga Internasional, bonus miliaran rupiah jika membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, para pemain pun tak bisa menolak magnet cinta tanah leluhur. Dalam sebuah wawancara emosional, Haaland, dengan mata berkaca-kaca, mengatakan, "Saya merasa darah Indonesia memanggil saya. Ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah takdir, strategi gila menuju Piala Dunia." Dengan kekuatan baru ini, pelatih Sintayong membentuk formasi impian 4-3-3. Emil Audero di bawah Mister Pascal Struijk menjadi jenderal lini belakang bersama Jordi Amat, Joel Piru dan Ayase Ueda mendominasi lini serang. Erling Haaland menjadi predator utama di depan gawang lawan. Dengan kekuatan seperti ini, Indonesia menargetkan bukan hanya sekadar lolos ke Piala Dunia, melainkan tembus perempat final atau lebih. PSSI juga mengumumkan bahwa skuad ini akan mengadakan pemusatan latihan di Eropa selama 6 bulan penuh, bertanding melawan negara-negara top dunia seperti Brasil, Jerman, hingga Argentina dalam laga uji coba bertajuk Garuda Challenge Tour 2025. Euforia nasional, Indonesia berpesta. Sejak pengumuman ini, seluruh Indonesia bergemuruh. Jalanan penuh dengan konvoi, bendera merah putih berkibar di mana-mana, dan jersey timnas dengan nama Haaland, Audero, Ueda, Struijk, serta Piru laris manis. Stasiun televisi nasional menayangkan program khusus bertajuk Garuda Bangkit, 24 jam bersama bintang dunia kita, menampilkan dokumenter perjalanan kelima pemain dari Eropa menuju tanah air. Bahkan pemerintah mengumumkan tanggal resmi kedatangan kelima pemain itu di Jakarta sebagai asteris Hari Libur Nasional, Hari Kebangkitan Garuda ***. Era baru sepak bola Indonesia. Kini, dengan formasi bertabur bintang, Indonesia bukan lagi sekadar kuda hitam Asia Tenggara. Garuda telah berubah menjadi Raja Wali Raksasa, siap membelah langit dunia, sebagaimana slogan baru yang digaungkan PSSI dan masyarakat. Dari Nusantara untuk dunia, dari Garuda untuk sejarah. Dunia hanya bisa menunggu akankah Erling Haaland DKK benar-benar membawa merah putih terbang tinggi di Piala Dunia. Jawabannya kini ada di rumput hijau, di kaki para pewaris tanah air tercinta.